Jadi karena udah banyak yang request bro, Ya. kita sajikan lagi margin call. Yes. Banyak yang bertanya gimana nih Trump dan lain-lain. Kalau secara makro kita lihat Trump itu kan naikin tarif ya di Cina dan efeknya emerging market kena ya. CAC 300 sempat kena halt juga selama 4 hari bro. Dan saham-saham India tuh banyak yang melemah karena akhirnya uang global tuh rally balik ke US lagi. Ya. Dan dengan Trump punya statement bahwa dia bikin AI fund bareng SoftBank, Oracle, dan juga OpenAI. Kayak dia sangat positif terhadap teknologi bro, disrupsi, sangat open juga dan orangnya menepati janjinya ya. Yes. Ross Ulbricht dibebaskan. Ross juga pagi udah bikin video terima kasih ke Donald Trump. Ya. Dan kita bakal lihat tahun yang sedikit berbeda dibanding tahun-tahun lalu. Kayak gue suka ngelihat gitu kan. Kemarin gue sempat lagi berak bro, gue liat orang influencer gitu kripto ngomong, oh nanti Imlek TP itu mungkin orangnya bodoh dan kurang pinter. Jadi Trump itu di depan mata sudah bilang bahwa ini akan jadi salah satu agenda nasional ya, di mana strategic reserve yang posting di Twitternya Cynthia Lummis juga kita bisa lihat di sini. Ya. Jadi kalau kalian TP pas Imlek sudah pasti jadi orang miskin ya. Jadi gue selalu bilang jangan ngikutin apapun yang keluar dari mulut orang miskin, karena kadang gue juga nggak tahu kenapa setiap kali gue suka berak tuh kayak gue lagi scroll Instagram keluar gitu bro. Lu juga pernah gitu? Apa keluar tainya atau? Iya itu kayaknya keluarnya tai gitu kan, jadi keluarnya tai beneran. Terus di HP gue entah kenapa keluarnya tai lagi, influencer tai lagi gitu. Capek banget gue liatnya. Kayak kok ada orang sebodoh ini gitu, kayak gue lihat apa ini isi otaknya. Dan gimana kalau menurut outlooknya? Apakah harus jual nih bro dalam waktu singkat? Masa dijual bro, ini kan gimana bro? Iya. Jualnya masa sekarang gimana bro? Oke ya, kita langsung lihat aja bro, weekly chart ya, tanpa berlama-lama. Sekarang memang kita ada di range high-nya ya. Ini fraktal yang mirip seperti awal tahun lalu ya. Same shit all over again ya. Weekly chart Bitcoin ke range high ya, dan sekarang pun juga ada di range high-nya ya. Orang bisa bilang ya, it's a resistance etc. dan mereka mungkin ya orang-orang consider buat TP. Tapi kita juga nggak bisa ya faded, di mana di sini Bitcoin mengalami yang namanya volume breakout ya. Kalau kita lihat di sini ya, volumenya ini cukup gede ya, mendekati area resistance memang. Tapi kalau volumenya gede, fundamental masih oke, ya kita bisa melihat possible yang namanya breakout. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ini kan tadi weekly chart, kita lihat daily chartnya. Seperti apa daily chartnya? Ini memang range high ya, kita udah mendekati high di Desember 2024 ya, dimana kita sempat ya wicking kemarin bikin ATH baru di 108 ya. Tapi ini adalah pattern ya, knocking on resistance ya. Ya. Ini seperti kita mau ketuk pintunya bro ya. Karena di atas 13 EMA ya, daily chart sekarang ya, dan secara supply and demand area ya kita masih di support ya di harian. Dan menurut saya pribadi ya ini tunggu waktu memang kita untuk breakout dari sini. Weekly volume gede ya, mendekati resistance. Daily pre-breakout vibes-nya di atas 13 EMA ya, di atas support. Dan formasinya ya, ketika kita melihat fractal dan juga pattern yang seperti ini ya, biasanya orang kan bilang double top ya. Double top tuh seems like this ya. Terus ini habis itu langsung sharp drop. Ya. Tapi yang kita dapatkan di sini ya, high ya, kemudian market ini retest previous high. Oke, tapi dia nggak langsung turun ya. Dia flagging bergerigi seperti ini. Nah, ini adalah menunjukkan pola yang kuat sebenarnya. Ya. Price action wise dia kuat. Mengapa? Ya karena kita tinggal tunggu ya dia break dari range high-nya di sini. Karena biasanya ya pattern seperti ini terjadi seperti ini dan kemudian massive breakout. Karena kemarin pun Trump sudah banyak ya mengeluarkan agreement tentang kripto, tentang bagaimana US akan menjadi negara pusat peradaban kripto kalau dia bilang gitu. Ya dan ini beda bro, ini beda sama bahkan 2021 kalau teman-teman bilang oh pakai cycle ini belum mulai ya. Maret itu baru gundukan awal menurut gue, dan ini akan jadi siklus yang sekali seumur hidup. Yes. Karena semua all the stars align in the sky bro ini. Jadi
US dari segi politiknya, negara-negara lain yang adopsi. Lihat kemarin kan di Davos tuh gue nontonin semua bro, dia World Economic Forum, di mana semua ya orang-orang besar di dunia lah bertekuk lutut kok bro ke Trump. Semuanya mohon ampun, begitu dikasih 10% tarif ke Cina, semua nggak ada yang berani. Iya. Ya. Dan Cina itu nggak seperti prediksi Ray Dalio, Cina nggak jadi nyalip US. Yes. Dari segi ekonomi, dari segi disrupsi teknologi. Karena anyway global tech yang pakai itu tetap di US bro ya. Iya. Dan kemarin ada sempat beberapa tawaran juga. Ya TikTok kan sempat ditutup di US dan Larry Ellison sempat bikin offer ya di 20 billion sama Kevin O'Leary juga sempat bikin offer. Iya. Untuk take out dari ByteDance punya operation di TikTok US untuk di take over. Ya. Cuman kita nggak tahu lah itu progresnya seperti apa. Namun intinya kita tetap percaya bahwa semua teknologi derive-nya tetap dari US bro. Jadi Google yang lu pakai di satu dunia itu tetap dari US. Microsoft yang lu pakai bahkan di software seperti Bloomberg nih belakangnya pakai Microsoft lagi tetap di US. Bahkan bukan hanya teknologinya ya, tapi dari segi currency-nya ya. Kalau ini kita lihat dari Delphi Digital ya. Kita bisa melihat di sini every major currency ini falling against US dollar. Ya, betul. Dimana kita bisa melihat nih ya, Canadian dollar drop against dollar, Euro drop against dollar, Swiss franc, British pound dan semua negaranya ya. Kalau kita tahu ya, dollar milkshake theory, dimana kalau semua ya US sudah bersabda ya, liquidity bakal kesak semua ke dolar ya, dan akan mengikuti apa kata US ya. Kalau US beli Bitcoin, semua pasti beli Bitcoin. Betul. Karena ini ada yang saya suka ya patternnya, dimana kalau kita lihat ya, ini adalah price action Bitcoin setelah Trump menjabat ya di periode 2016, 2017 dan sekarang ya 2024, 2025 ya. Setelah Trump dilantik ya, apakah kita akan mengikuti fractal ini ya Bitcoin, dimana kalau kita lihat ya sekarang ini yang warnanya orange ya, tapi kalau yang dulu 2016-2017 itu yang garisnya warna putih. Jadi apakah fractal ini akan terulang kembali ya di masa kepemimpinan Trump yang baru ya, periode kedua bro ya. Dia second debut ini namanya. Kalau idolnya second debut ya Trump. Jadi menarik. Kenapa? Karena pertama dia udah nggak omon-omon ya, langsung bebasin Ross, kemudian langsung bikin ya berbagai regulasi tentang kripto. Tapi banyak orang yang worry ya, kok setelah Trump ini bikin kebijakan kok nggak ngepump ya. Itu sebenarnya hal yang positif. Kenapa? Karena kebijakannya berarti beneran. Kalau itu pump atau dump setelah diumumkan ya, it means it's only sell the news event ya. Jadi persis sama vibe-nya seperti ketika ETF di approve dulu bro. ETF approve, terus kok nggak ngepump. Tapi kita lihat efek laggingnya. Beberapa bulan, 3-4 bulan ke depan. Bahkan ETF-nya live pun nggak langsung pump. Iya, jadi jangan tipikal yang gini. Karena saya tahu mindsetnya retail itu seperti ini ya. Oke, ada pengumuman nih, saya leverage long. Ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau ini udah Trump pidato, nanti saya langsung close posisi. Itu penjudi itu ya. Mau untung cepat, untung cepat. Take profit sebentar lagi. Ya, terus dikocok dikit udah nangis ya kan. Jadi jangan jadi orang bodoh lah di mata.